Nanti ada ya. Tapi gini loh, tidak ada satu perubahan kalau teman-teman nggak change. Kalau Anda mau ubah kondisi Anda, saya mau 5 tahun lagi keluarga saya kondisinya kayak gini, Anda harus berubah sekarang. Yang berubah bukan kondisinya, yang berubah harus Anda. Ya, nothing change until you change. Tidak ada sesuatu yang berubah sampai Anda berubah. Dan ketika Anda berubah, segala sesuatunya berubah, teman-teman. Ketika saya berubah, kondisi saya berubah. Ketika saya memutuskan sama kakak saya, kok saya mau promosi, saya tetap mau promosi. Itu tanggal 5 Desember, saya tetap mau promosi. Saya harus promosi tahun ini. Kondisinya bisa lebih berat, tapi ketika Anda memutuskan, Anda berubah, semua kondisi berubah. Hari ini saya agency director. Ya, saya berdoa tahun ini saya tahun ini kalau jadi saya bisa naikin total, saya punya agency director di bawah saya 5. Ya, ini lagi berjuang 3 orang lagi, yang 2 udah selesai, 3 orang lagi. Jadi agency director 5 direct saya. Tapi ini semua bagaimana caranya? Kalau nggak dimulai dari tahun 2011 kemarin saya menang. Dan kemenangan itu saya pakai lagi di tahun 2013. Kemenangan itu saya pakai lagi di tahun 2014. Ketika Anda nyerah, yang masalah itu bukan kondisinya. Saya kakak saya mesti bilang gini, saya kasih tahu ya, ketika kamu menyerah, yang jadi masalah itu bukan kondisinya, tapi masalah itu di mentalmu. Kalau mentalmu mental nyerah, mau kondisi apapun tetap nyerah. Ya, ya, saya masih ingat teman-teman, dulu saya skripsi, saya selesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya, saya punya skripsi tahun 2009 waktu itu ya. Skripsi saya itu hilang. Jadi saya kasih ke dosen saya minggu depan ya, tolong diambil. Minggu depan, Pak, lagi di laboratorium ininya, skripsinya. Nanti ya saya cek, ini masih proposal ya. Oh iya Pak, minggu depan ya. Oh iya, minggu depan di laboratorium saya minta, Pak mana Pak? Loh di rumah. Ya udah deh, minggu depan ya Pak. Iya minggu depan. Minggu depan Pak ketemu lagi. Loh di mana gitu loh. Loh kok nggak jelas begini ya. Minggu keempat saya tanya lagi, Pak, sorry ya Ben, punyaku hilang. Wah saya down teman-teman, stres ya. Ya, saya stres. Waktu saya stres, ya udah hilang ya udah. Nah, itu kurang lebih Agustus ya. September, Oktober, November saya nggak ngerjain skripsi saya. Sampai Desember, saya tanggal 27 saya masih ke Batu sama teman-teman saya. Terus teman saya tuh tanggal 29 Desember telepon saya, Beb, skripsi lu gimana? Ayo lo ya, kita mesti promosi bareng. Sudah bareng lo ya. Hah? Kapan terakhir ya? Tanggal 27 Januari. Saya baru kerja dari 1 sampai 6. 1 bulan. Ya. Nah, kenapa saya harus capai? 1 harus sudah. Yang kedua, untuk ngeringanin mama saya. Kalau nggak gitu mama saya mesti bayar lagi kuliah kan. Nah itu teman-teman saya kejar itu. Saya kejar itu. 1 hari saya tidur 2 jam. Saya tiap hari tidur 2 jam loh. Saya jam 5 pagi udah selesai ngeprint, saya tidur. Jam 7 pagi saya berangkat lagi ke kampus. Saya serahin ke dosen. Dosen tolong dicek. Dosen saya itu ya sampai bab 1 sampai bab 6 kasih semua. Baru pertama kali konsultasi langsung kasih semua. Terus dosen saya bilang, udah selesai ya? Iya. Saya pokoknya bilang sama dosennya, Pak, saya mau wisuda Pak. Saya nggak peduli gimana, pokoknya saya masih maju. Nah teman-teman, mental itu saya pakai pada saat 2011. Saya harus capai. Dan mental itu yang saya pakai tiap tahun. Ya, 2017 saya ngomong sama istri saya, kita tahun lalu 2016 terlena, kita nggak naikin leader sama sekali. Stres saya nggak naikin leader. Waduh, gimana ya? 2017 saya setting goal. Saya 2017 harus naikin 2 leader di bawah saya. Langsung. Teman-teman tahu nggak? 2017 tim saya 1 orang yang omsetnya 100 juta bilang gini, Pak, saya mau mundur. Di bulan Januari ini mundur, saya stres langsung teman-teman.
ini calon leader saya nih, mundur. Teman waktu itu bilang gini sama saya, pokoknya tahun ini 2, harus naikin 2, harus naikin 2. Ya, dan puji Tuhan teman-teman, saya cari, sampai akhir tahun saya naikin 2. Ya. Nah, maksud saya begini, Anda udah setting di awal tahun, jangan diubah lagi. Hanya karena kondisi, hanya karena sekarang kondisinya nggak sesuai dengan ekspektasi Anda ubah goal Anda. Jangan. Apa yang Anda setting awal tahun harus capai di akhir tahun. Mental itu harus Anda punya, teman-teman. Dari tahun ke tahun, kalau Anda punya mental itu, Anda akan berkembang besar di Prudential. Tapi kalau Anda setiap awal tahun, di akhir tahun, di pertengahan nggak sesuai, nyerah, Anda akan jadi apa? Saya punya satu orang, ya tim saya, si A namanya ya. Dari Januari sampai bulan Juni, omsetnya 130 juta. Bagus nggak? Waktu itu untuk promosi 150 juta. Bagus atau enggak itu? Bagus ya? Nah, timnya dia yang tutup 2 kaki. Satunya IUM Bali 200 juta, satunya 80 juta. Bagus nggak? Bagus. Bulan Agustus, September saya tanya si A, lu tahun ini harus jadi UM loh. Bilang gini sama saya, kayaknya nggak nututin bet. Dimotivasi kayak apapun, kayaknya nggak nututin bet. Ternyata betul teman-teman, nggak nututin. Hari ini dia punya agent 22. Tahun ini ngejar adik. Saya nggak. Dan teman saya ini, tim saya si A ini, hari ini nggak jadi apa-apa teman-teman. Bicara masalah mental, oke ya. Nah, apa yang diubah teman-teman? Yang pertama, Anda harus ubah mindset Anda. Change mindset. Mindsetnya apa? Make it happen. Kalau Anda nggak punya spirit make it happen, Anda udah setting goal, harus capai. Tahu nggak spirit make it happen? Kakak saya itu kalau kasih contoh ya, Anda pernah lihat film yang ada bomnya itu? Terus sampai detiknya 10, 9, terus dia masih jalan terus sampai detiknya 2 dipotong, detik 1 berhenti. Itu make it happen. Kalau nggak sampai tanggal 31 Januari jam 11 malam, jangan berhenti kerja. 3 hari Desember ya. Jangan berhenti kerja teman-teman. Itu spirit make it happen. Ya, kalau Anda punya spirit make it happen, Anda pasti capai apapun. Saya jamin itu. Anda mau promosiin orang tahun ini bisa. Anda mau production club ya, Anda Shanghai bisa. Anda mau apa tahun ini? Ya, tahun ini Prudential kasih banyak hal. Ada Hong Kong, ada Bali. Siapa yang udah capai Bali? Udah katakan. Bali. Oh nggak ada ya. Hong Kong, boleh angkat tangan. Yang udah capai. Oke. Wah, makanya Copenhagen semua nih ya. Siapa yang Copenhagen? Boleh angkat tangan yang nge-chief Copenhagen. Belum capai juga. Oke. Siapa yang tahun ini memang targetnya nggak ada kesana-sana gitu ya? Ya, teman-teman harus capai. Anda udah setting goal di awal tahun. Entah Anda setting goal di awal tahun, entah Anda setting goal di pertengahan tahun. Teman-teman capai untuk siapa? Untuk Prudential nggak urusan teman-teman. Anda capai untuk keluargamu. Ya, Anda capai untuk keluarga. Hari ini saya puji Tuhan teman-teman ya. Kami berkat saya dulu kerja keras di Prudential awal-awal. Hari ini kami lumayan bisa lebih menikmati. Saya setiap tahun pasti pergi sama orang tua saya sama Ko Andi 1 kali ke luar negeri. Dan saya setiap tahun pasti pergi sama istri saya berdua 1 kali juga. Ya, lumayan ya. Lumayan ya dari Prudential. Dan kami nggak terikat waktu kan. Itu enaknya kan. Nah makanya itu teman-teman, Anda kerja buat siapa? Emang itu adalah impian saya. Anda pikir gini, waduh enak ya, Kokando punya kantor, punya tim gede, itu semua nggak di planning. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin ya. Semua di planning dan harus punya spirit make it happen. Capai, targetin, capai, teman-teman. Kalau Anda punya spirit itu, Anda pasti capai teman-teman tahun ini. Yang kedua, yang harus diubah adalah hati. Teman-teman,
Hati itu, saya kalau ngomong gini ya, kenapa kok bukan attitude dulu? Yang pertama itu hati dulu. Karena saya lihat banyak agent, banyak leader di Prudential sudah punya jabatan, sudah punya income, tapi hatinya nggak rendah hati. Ya, bagaimana lihat orang hatinya sombong sama enggak? Dari mana teman-teman tahu nggak? Tahu nggak bedanya orang sombong sama enggak di mana? Cara ngomong, ada lagi? Respect, ada lagi nggak? Bedanya apa? Orang sombong sama rendah hati bedanya di mana? Ada yang tahu? Teman-teman, cara paling gampang orang ini sombong atau enggak? Mau diomongin? Gitu. Mau diajarin? Mau ditegur? Itu cara paling gampang. Loh, banyak orang nggak sadar loh. Dia pikir gini, gue sederhana kok. Sederhana hidup saya. Saya tiap hari makannya tahu tempe. Nggak perlu makan stik-stikan. Itu berarti nggak sombong, belum tentu. Orang sombong dilihat dari orang ini mau nggak ditegur. Kalau selama kita mau ditegur, kamu orang rendah hati, walaupun kamu hari ini pakai LV Hermes. Tapi kalau kita orangnya nggak mau ditegur, Anda orang paling sombong. Ya, saya punya saudara teman-teman, sombong, miskin sombong pula ya, hidup lagi ya. Beneran, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ditegur. Tapi saya lihat orang-orang kaya, teman-teman perhatiin, kalau teman-teman prospek orang kaya, teman-teman ajak ngomong, orang itu lebih mau dengerin Anda, betul nggak? Itu kenapa dia kaya? Karena orang sombong itu ya, makin turun jalannya. Kalau rendah hati katanya makin naik gitu ya. Makanya teman-teman saya pesan, teman-teman di akhir tahun ini, saya ngomong sama tim saya, ini udah akhir tahun nih, final sprint ya. Kalau saya ngomongnya keras, saya minta maaf ya. Saya kalau ngomong keras teman-teman sama tim saya minta maaf. Tapi tolong ya, hatinya harus rendah hati. Kalau nggak gitu nggak bisa ya. Saya kalau ngomong keras sama tim saya ya, kalau udah ngeluh sana ngeluh sini, cuma pertanyaan saya cuma satu, lu mau naik nggak? Kalau mau naik nggak usah ngeluh. Orang ngeluh nggak bakal naik, gampang ya. Nah, hatinya harus dibentuk. Anda tahun ini mau ngejar AAD, mau ngejar AD, hatinya tolong dijaga. Anda di Prudential setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya kasih tahu ya rahasia sukses di Prudential, kata orang ya. Kata orang sih, saya nggak ngalami. Cuman kata orang begini, Anda stay aja di Prudential, lambat laun pasti AD. Pokoknya nggak keluar aja dari Prudential pasti AD katanya. Betul nggak sih? Masuk akal ya? Bener ya? Kalau asal bertahan aja, masih agent, ya udah nggak apa-apa tahun depan. Masih agent tahun depan lagi. Bertahan terus. Mau di Prudential ada yang agent 9 tahun aja baru naik kok jadi UM. Sekarang orangnya AD kok. Ada kok kayak gitu. Jadi bertahan, rumusnya cuman bertahan. Cuman kalau udah AD harus mau diomongin. Ya, saya setiap hari teman-teman, setiap hari tanya sama istri saya, setiap hari konsultasi terus sama kakak saya. Udah AD loh. Bentar lagi punya 5 AD direct loh. Tapi tiap hari konsultasi sama kakak saya. Selalu telepon itu, kalau teman-teman lihat 5 nomor telepon teratas itu pasti kakak saya. Kalau ada di total ya teman-teman ya, telepon saya paling banyak kalau dulu istri saya, ya kan. Udah jadi istri nggak perlu telepon lagi kan, kakak saya sekarang. Itu pasti. Konsultasi. Ya, hatinya mau dibentuk soalnya. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, tahu nggak kenapa kita diberkati? Teman-teman mau nggak diberkati? Taat. Saya bilang, kita nih berhasil di Prudential bukan karena kita hebat. Saya juga bingung rumusnya apa, ya kan? Tapi cuma modal mulut aja, hatinya mau dibentuk, makanya bisa berhasil teman-teman. Ya, makanya teman-teman harus bersyukur sama leadernya, taat aja. Ya, pemimpin kantornya bilang A, jalan A semua. Jangan ada pemikiran sendiri, pasti nggak bisa berhasil. Ya, berikutnya lagi kata-kata.
Kata-kata perlu dibenerin nggak? Perlu. Ya. Setiap hari teman-teman kata-katanya negatif. Bagaimana bisa berhasil? Keluar rumah ngomongnya begini, nutut nggak ya? Keluar rumah nutut nggak ya? Keluar rumah closing nggak ya hari ini ya? Kalau teman-teman masukin kata-kata seperti itu, Anda nggak akan bisa berhasil loh. Tahu nggak, tubuh kita ini berapa persen air? 80, betul ya Pak ya? 80% terdiri dari air. Ada nggak penelitian di Jepang ngomong sama air? Ada? Ada ya? Siapa namanya saya lupa itu. Mungkin kau ya harus tahu ya. Ya. Tapi bayangin teman-teman ya. Tubuh Anda 80%-nya air. Kita kata-katanya negatif, tubuh kita akhirnya bereaksi loh, negatif. Terus Anda mau bawa kemana hidup ini tergantung dari kata-kata. Kalau Anda kata-kata gini, tahun ini saya pasti promosi, tahun ini saya harus promosi. Saya awal tahun teman-teman ya, saya ini nggak pernah startup. Saya kasih tahu, saya nggak pernah startup, nggak pernah jualan sebenarnya. Betul nggak? Jualannya dia pas-pasan, betul nggak? Startup itu kan berat ya. Cuman awal tahun, entah kenapa teman-teman ya, mau goal setting. Saya dan istri saya gitu ya, tahun ini haruslah startup, double startup, Copenhagen harus dapat lah. Begitu, ya cek Copenhagen dapatnya berapa nih? Sekian. Misalkan ya, kan maunya main grup gitu, dapatnya 4 miliar. Teman-teman saya kasih tahu, Januari, Februari, Maret, omset saya masih 400 juta. Grup. Pengen nangis gak? Pengen nangis, kok jauh banget ya? Ya, pengen nangis teman-teman. Tapi saya lihat lagi, saya nggak pernah ngomong, ya saya ngomong ini, tahun ini pasti capai. Teman-teman tahu nggak istri saya bilang, tahun depan kita ke Copenhagen. Dari Februari udah searching YouTube, Google, udah tahu Copenhagen tuh suhunya berapa. Iya, ntar tinggalnya kira-kira di mana aja ya, makannya apa aja, udah tahu semua teman-teman. Bulan apa di Eropa yang panas, udah tahu semua. Kenapa kok saya pingin istri saya berangkat Eropa? Karena saya kepingin satu kali lah dalam hidup dia merasakan trip dari Prudential. Kan selama ini bayarnya sendiri, betul nggak? Kalau dari Prudential kan saya aja yang dapat, dia nggak dapat. Jadi saya pingin dia dapat satu setengah jalan apa? Double startup kan? Iya kan? Jadi ya udah, saya setting. Teman-teman saya ngomong terus loh. Saya tahun ini pasti capai. Dia apalagi udah lihat searching dia, kalau dia ngomong saya tambah pusing teman-teman. Makin ngomong makin pusing, makin kita Copenhagen makin pusing saya. Ini gimana ya? Cuman saya mesti positif. Tahun ini saya pasti capai. Tahun ini saya pasti capai. Teman-teman, ternyata saya nggak capai Copenhagen. Saya capainya Oslo loh. Kenapa? Dari mulut yang dikeluarin harus positif. Ya, kalau ngomong sama kanan kiri, tolong dijaga ngomongannya. Ya, apalagi kalau ngomong ya, Bu, gimana Bu? Bu ini, aduh udah prospek, susah Pak, stres aku. Ini udah berdampak sama saya loh. Kata-katanya harus positif. Ya, SB12 harus positif semua kata-katanya supaya bisa promosi. Ya, jangan ada yang negatif. Jangan ada omongan susah Pak. Kalau susah ya susah. Ya, saya kalau ngomong sama istri saya gini loh, kamu tahu nggak, orang yang nggak percaya bakal bisa naik, atau teman-teman ya yang tahun ini masih meragukan bisa naik nggak ya, bisa naik nggak ya, sebenarnya teman-teman ini lagi meragukan Tuhan loh. Anda lagi nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena Anda nggak percaya Tuhan itu bisa kasih mukjizat. Makanya Anda nggak jalan. Makanya Anda nggak maksimal. Kalau saya enggak, saya percaya Tuhan bisa kasih mukjizat. Saya nggak ada di bayangan loh Pak, saya Oslo. Saya bayangin Oslo akhir tahun, terus September udah capai. Siapa yang bayangin? Tapi jalan terus, jalan terus. Saya bilang sama kakak saya, kok tahun ini saya naikin 2 AD gitu, 2. Tuhan kasih 4. Jalan terus, mesti positif teman-teman. Ya, oke, berikutnya action. Jelas dong, actionnya harus diganti, diubah actionnya. Yang sebelumnya prospek 1 hari 1, diubah Pak, dan hari 2. Kalau misalkan ada yang bilang gini, saya part time, emang kenapa?
ada kendala. Kalau part time, 2 bisa nggak setiap hari? Bisa. Diatur aja bagaimana caranya. Teman-teman, hari ini kami dipelajari di kantor ya, jangan suka beralasan. Orang beralasan nggak bisa berhasil. Kalau memang untuk promosi Anda 1 hari 2, walaupun part time pun jalanin part time, promosi 2, setiap hari prospek 2 orang. Kalau memang Anda butuh 3 dengan kondisi Anda, ya make it happen. Bagaimana harus 3 gitu? Diatur, jangan beralasan. Ingat loh, ketika Anda beralasan, itu membuat Anda nyaman, tapi membuat keluargamu sengsara. Yang saya pikirin selalu keluarga, teman-teman. Ketika saya mau promosi, muka saya kayak kates, saya ini orang pelayanan. Ya, di gereja orang lihat, Abed kok stres banget, nggak peduli. Mau promosi, udah mepet waktunya. Ya, tapi teman-teman, akhirnya hari ini saya berbuah manis. Anda mau berbuah manis kan? Ayo, teman-teman, prospeknya ditambah. Kalau yang kemarin Januari sampai Oktober capai berapa? 150, 200 juta. November, Desember diganti dong caranya. Kan Abang Hansen bilang, kalau Anda ingin hasil yang berbeda tapi caranya sama-sama terus, disebut apa dong? Bodoh katanya. Bukan cuma bodoh, idiot katanya, betul nggak? Nggak bisa, Anda harus ubah. Tapi percaya saya Pak, Anda ubah 2 bulan ini Anda maksimal. Untuk seumur hidup Anda nikmati nanti. Cuma 2 bulan ini toh. Jangan nyerah teman-teman. Oke? Ubah pergaulan. Nah, ini dia. Teman-teman, saya kasih tahu ya, pergaulan itu penting sekali. Kalau Anda pergaulannya salah, hidup Anda hancur. Ya. Itu kenapa di kantor kami, ya, kami hanya, ini peraturan keras malahan. Hanya boleh berkonsultasi dengan leader yang segaris. Jadi kalau saya ini tidak boleh konsultasi sama kanan kiri. Saya cuma boleh konsultasi sama kakak saya. Saya punya agent Pak. Agent saya boleh konsultasi, tidak boleh sama leader lain, tapi sama saya dan sama kakak saya. Ini yang kami lakukan. Nah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini, Anda jaga pergaulan. Ketika Anda jaga pergaulan, kalau Anda pergaulannya bagus semua, Anda pasti bisa berhasil. Ya, saya kenapa kok bisa kayak gini? Karena saya bergaul dengan kakak saya. Kakak saya punya visi, saya tinggal ngikut aja sama kakak saya. Nah, Anda mau jadi apa tahun ini? Mau jadi AAD? Mau jadi production club? Anda bergaul terus ya sama orang production club misalkan. Apa? Start club mulu. Anda pasti start club loh.